Welcome to Crypto Times, dan pada episode kali ini gue mau bahas tentang koin dari PI Network. Tapi sebelum itu, kita perlu mengenal dulu apa project yang dibuat oleh si PI Network ini, guys. Nah, PI itu merupakan sebuah proyek kripto yang kita tahu bahwa dari dulu dia bisa kita gunakan untuk mining ya, via mobile ataupun via HP lah istilahnya. Dan kita juga tinggal tap harian buat dapetin koinnya. Jadi nggak perlu ribet yang kayak mining Bitcoin gitu, harus pakai mining rig, terus pakai GPU segala macem. Kalau di PI ini kita tinggal cuma tap aja di HP dan kita bisa dapet gitu koinnya. Dan pada tahun ini ya, menurut beberapa liputan, PI juga membuka akses mainnet dan mulai ada perdagangan eksternal. Tapi masih bertahap lah kalau gue lihat ya, dan banyak PR-nya kayak KYC-nya, migrasi, dan masih belum siap gitu ekosistemnya. Intinya sebenarnya ada kemajuan dari PI, cuma belum semuanya itu dikerjain secara baik gitu, atau rapih lah, belum rapih kalau kita lihat ya. Dan gue pribadi pun punya beberapa koin PI ya, sekitar 800-an mungkin ya. Dan itu masih dalam proses migrasi mainnet gitu. Dan itu pun masih dalam tahap proses KYC juga, yang belum di ACC sampai sejauh ini. Sekitar berapa bulan ya aku kemarin, 2-3 bulan masih belum ada tanggapan gitu melalui pihak PI-nya. Dan ini merupakan sebuah hal yang kita bisa katakan belum siap ya dari ekosistem CPI ini. Nah, kalau kita lihat harga dari PI sekarang ada di 0,2657 ya, dan sekarang mengalami penurunan sekitar 4,4%. Kalau kita convert ya ke IDR, coba kita cek PI to IDR ya, kayak gini. Ya sekitar 4.000 berarti harganya, 4.400. Satu PI itu setara dengan 4.400. Jadi kalau gua punya 800-an lah ya, kalau nggak salah, berarti ada di 3.562.000 ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat chartnya di sini secara kasat mata, grafik PI network sekarang itu sangat-sangat bearish ya, selalu mengalami penurunan gitu. Walaupun dia sebenarnya ada waktu dia untuk naik gitu, cuma ujung-ujungnya dia bakal tetap drop. Nah, kita ke crypto bubbles, yang dimana memang altcoin ya, koin selain Bitcoin memang terjadi penurunan. Bahkan Bitcoin pun kemarin terjadi penurunan cukup drastis ya, alias koreksi. Dan kita nggak tahu sampai kapan ini terjadi. Intinya gua rasa, menurut gue pribadi itu merupakan sebuah koreksi sehat yang gue katakan sebelumnya. Dan banyak sekali ya, bukan cuma PI yang kita bahas kali ini, tapi kayak koin-koin Solana gitu kan. Ya intinya bukan cuma PI lah yang drop, tapi altcoin lain juga mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu pada data dari Crypto Bubbles kali ini. Nah, kita cek pada Crypto Fear and Greed Index ya, yang dimana kalau kita manfaatin sebenarnya ini merupakan sebuah hal yang tepat untuk kita melakukan pembelian ya, dimana orang-orang pada takut untuk entry di market kripto, alias banyak orang yang lagi jaga-jaga lah kayak gitu ya. Kita ada di angka 28, dan kalau kita cek di sini semakin hari dia semakin ketakutan marketnya ya. Kalau kita lihat kemarin ada di angka 44 nih, kalian bisa cek, dan sekarang turun sampai 28. Berarti benar-benar banyak orang sekali menjaga cash-nya ya, mungkin untuk melakukan entry di sebuah market kripto. Ada pertanyaan dari banyak orang, apakah PI sudah listing? Dan kalau kita lihat PI memang benar sudah listing ya, terutama di OKX. Kalian bisa cek sendiri. Nah, ini dia PI ya. Dia udah listing di OKX, kayak di Bitget dan Maxi juga dia udah ada. Jadi udah bisa diperjualbelikan dan diperdagangkan gitu ya. Kalau kita cek di Trading View, kita mau analisa untuk teknikalnya dari PI Network. Kalau gue pribadi melihat PI ini memang selalu ada penurunan ya. Bahkan kita lihat di chartnya, di monthly chart, dia memang bearish gitu. Yang kita tahu bahwa memang PI masih bisa survive di sini. Kita lihat di chart
hours, dan setiap dia mengalami penurunan ya, koreksi seperti ini, PI selalu bangkit gitu. Memang secara logis pun banyak orang yang ingin harusnya membeli ketika dia ada diskon harga alias koreksi ya. Dan kalau kita lihat, tapi dia naiknya nggak selalu signifikan naik yang ada perubahan harga yang memang menjadi trennya bullish gitu, kayak gini ya contohnya ya. Dia nggak ada perubahan karakter gitu pada grafik harganya. Selalu ada terjadi penurunan gitu. Bahkan sampai sekarang ya, dia selalu turun alias bearish. Yang kita tahu padahal memang PI ini merupakan sebuah gebrakan atau project yang cukup bagus kalau menurut gue pribadi. Ya kita bisa mining lewat HP gitu kan. Cuma kalau kita lihat di sini harganya itu memang drop ya. Entah itu memang project yang jelek atau memang jual belinya yang kurang ya. Nah langsung aja gue bakal coba analisa secara teknikal kemana arah PI selanjutnya. Lalu kita cek di sini serentak kemarin ya, banyak berbagai macam altcoins yang drop secara drastis, dan ini memiliki wick yang cukup panjang ya. Ini luar biasa banget. Dan kita cek di sini market structure dari PI selama 4 jam masih mengalami penurunan ya. Kalau kita tarik garis Fibonacci untuk kita tahu sampai mana dia turun. Tarik dari low swing di sini dan di high swing kayak gini. Mungkin dia bakal masih turun kayak gini guys, sampai sini ya. Gue expect dia bakal turun ke area sini kayak gitu. Baru mungkin dia ada sedikit koreksi ke atas bounce, dan harusnya masih turun. Kalau kita lihat dari secara historis pun memang dia ketika dia naik tuh bakal selalu turun. Gak bisa dia membreak garis trendan bearish itu, dia nggak bisa tuh ya. Dia nggak pernah bisa untuk break garis trendannya untuk membalikkan keadaan menjadi bullish gitu. Ya jadi menurut gue pribadi ya, dari PI ini untuk nextnya mungkin kayak gitu ya. Dia bakal masih mengalami penurunan, dan seandainya dia naik pun menurut gue dia nggak signifikan naik sampai membreak atau membalikkan trennya menjadi bullish gitu. Karena kalau kita lihat secara historis pun ya memang dia bearish gitu. Berbeda dengan misalkan koin lain ya, kayak Hyperliquid nih contohnya. Tuh. Dia naik gitu. Tuh naik. Dan pada saat turun pun ya kayak gini, dia break strukturnya dan dia terjadi change of character gitu. Sehingga dia terjadi trend bullish. Kalau sejauh ini PI masih belum ada ya kalau kita lihat. Kita cek sini PI. Nah, kalau dari PI sendiri itu masih belum ada hal yang seperti itu. Dan mungkin bisa saja ya, kali ini dia memang bisa aja naik ke atas gitu. Ya cuma kita nggak tahu ya. Kalau secara historis dan data teknikal pun dia harusnya masih bakal turun gitu. Ya paling ada sedikit koreksi ke atas aja lah untuk indikasi naiknya gitu. Ya jadi mungkin itu dia pembahasan kita mengenai koin PI hari ini. Dan coba kalian komen di bawah, apakah sudah ada yang beli koin PI atau sudah ada yang bisa berhasil migrasi mainnet dan udah di approve gitu kayak C-nya. Karena gue pribadi gue masih belum di approve nih, udah beberapa bulan-bulan gitu. Coba kalian komen di bawah karena gue penasaran juga apakah memang bener gitu ya project dari PI ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.